Shalom, Permisa Hope Channel, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Pada saat ini saya, Ibu Rita, akan menyaksikan bagaimana kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan yang saya terima di dalam hidup saya. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Karena memang Tuhan begitu adanya di dalam pribadi saya, di dalam keluarga saya, di dalam anak-anak saya, di dalam orang tua, adik-adik kakak, dan semuanya yang selalu mensupport, mendoakan saya pribadi. Pada tahun 2008, ada sesuatu di dalam kedua pinggul saya. Pada waktu itu saya tidak merasakan karena saya suka sekali untuk jogging, untuk berenang. Tapi lama-lama saya merasakan sesuatu yang tidak dapat lagi saya katakan. Saya pada waktu itu menangis luar biasa karena saya tidak dapat berjalan. Saya mencari dokter, mencari rumah sakit yang ada di Jakarta. Ada 6 rumah sakit yang ada di Jakarta saya menemui. Dan pada terakhir adalah dokter di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya lama konsultasi, hampir 3 tahun pulang pergi Jakarta, Bandung, Jakarta. Yang saya rasakan adalah kedua di pinggul saya. Dokter katakan dari rumah sakit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai ada dokter dari Korea pun menyatakan bahwa itu adalah ibu sakit genetik. Jadi bawaan. Pelan-pelan, mari saya obati. Begitulah yang dokter katakan. Jadi saya terus dengan tekun, saya merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan. Terlebih dokter di Rumah Sakit Bandung, Rumah Sakit Advent Bandung. Pada saat itu juga saya bukannya tetap bersuka cita, tapi saya merasakan sakit saya semakin lagi parah. Obat-obat yang saya minum terakhir adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit dari Nyoman, Dokter Nyoman di RSPAD. Dan pada waktu itu, itulah yang saya konsumsi bertahun-tahun. Jadi saya tergantung kepada obat. Kalau sakit saya minum obat itu. Tapi kalau tidak saya tidak minum. Tapi obat itu dari sebulan, 2 minggu, seminggu, 3 hari, akhirnya tidak bermanfaat lagi bagi tubuh saya. Tuhan begitu luar biasa memberikan kuasanya. Dan dokter yang ke-8 adalah dokter yang memberikan pengarahan, Ibu Rita, ini harus dioperasi. Walaupun ini adalah penyakit turunan, genetik, tapi ibu harus melakukan operasi. Karena kalau tidak dioperasi, ibu akan tidak bisa berjalan. Akan di kursi roda. Itu yang membuat saya semakin takut. Tapi saya merasakan bagaimana pengalaman dari dokter itu. Dokter luar biasa. Akhirnya saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya berpuasa pada saat itu sebelum operasi hari Sabat. Dan saya pada Januari 2019 mengadakan operasi. Operasi sebelah kiri saya. 6 bulan kemudian kaki ini bisa berjalan. Tidak merasakan lagi sakit, ngilu, nyeri. Tapi saya bisa berjalan. Dan pada bulan Agustus, operasi yang kedua. Karena dua-duanya terkena di pinggul saya. Pada saat itu saya menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Doa saya selalu saya panjatkan kepada Tuhan. Saya ingin berjalan Tuhan, supaya saya dapat melakukan aktivitas bersama suami dan anak-anak saya, juga keluarga yang lainnya. Dan pada itulah momen yang terpenting dalam hidup saya, tahun 2019. Dalam 1 tahun, operasi besar saya lakukan. Puji Tuhan, pada awal 2020, pada waktu itu saya pertama sekali ke gereja. Sungguh luar biasa yang selama ini saya tinggalkan gereja karena sakit. Itulah kebaikan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa
yaitu bonggol. Penyakit saya adalah bonggol yang memang tidak baik bonggolnya karena faktor genetik itu. Tapi Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Bagaimana anak-anak membantu saya, bagaimana suami membantu orang tua, adik, kakak, saudara-saudara seiman. Selalu mendoakan, memberikan dukungan, support. Dan puji Tuhan, berangsur semakin baik, semakin baik, semakin baik. Walaupun banyak tantangan yang harus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi saya bersyukur sekali. Saya dapat berjalan dengan normal. Tanpa rasa sakit, ngilu, nyeri. Dan terlebih adalah obat-obat kimia yang masuk ke dalam tubuh saya. Sampai sekarang tidak ada lagi obat-obat kimia yang masuk dalam tubuh saya. Semenjak saya mengalami operasi awal 2019. Itulah kebaikan Tuhan. Dan biarlah ada satu ayat yang boleh menguatkan kita masing-masing. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan indah pada waktunya. Janganlah kita menyerah tapi berserah kepada Tuhan. Selalu memanggil Dia, memuji dan memuliakan nama Dia. Dalam keadaan sakit apapun, bacalah firman Tuhan dan nyanyikanlah puji-pujian bagi Dia. Karena dengan itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu ada dalam Alkitab. Itu yang menguatkan saya. Saya akan bawakan di dalam Yakobus 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu kekal abadi selamanya. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Boleh memberikan kita semakin lagi berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan. Dia sungguh baik kepada siapapun yang meminta pertolongannya. Yang selalu meminta dan meminta. Tuhan tidak tuli. Tuhan mendengar. Tapi baiklah kita bersabar. Selalu bersyukur. Selalu mendapatkan kita sukacita. Walaupun dalam kesengsaraan apapun. Walaupun dalam segala pergumulan yang kita miliki. Asalkan kita berpegang pada Tuhan. Niscaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya bagi kita. Dan pada saat ini pelayanan kasih sayang Tuhan memberikan hikmat kepada saya pribadi. Saya sangat bersyukur memiliki suami, anak-anak, orang tua, jemaat, dan saudara-saudara. Karena saya selalu bilang doakan saya. Siapapun yang mendoakan, itu sesuatu luar biasa. Dimanapun mereka berada. Mendoakan itu adalah doa yang luar biasa yang membuat kita semakin kuat. Semakin teguh di dalam iman. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Berpeganglah dan percayalah kepadanya. Niscaya Tuhan akan menolong kita. Indah pada waktunya. Rencana Tuhan yang terbaik. Bukan rencana kita manusia. Tapi rencana Tuhan adalah luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh saya sangat berpegang teguh kepada Tuhan. Dari dulu sampai sekarang. Karena Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang memberikan mukjizat. Tuhan yang memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.